Ini yang sudah gabung. Ya. Oke ya, pada teorema berikutnya, jadi kalau tadi kita memiliki satu bentuk bahwa MS HP, jadi pencerminan dikalikan dengan setengah putaran, itu juga menghasilkan refleksi geser. Jadi ini kita menghasilkan hasil kali beberapa isometri yang menghasilkan refleksi geser. Nah, teorema ini, kalau ada MSHP, maka menjadi SAP-MR. Kalau dibalik, HPMS juga menjadi MRSTD. Nah, teorema berikutnya ini kebalikannya. Ya. Jadi artinya, kalau ada STDMS, itu selalu dapat dinyatakan menjadi hasil kali MAHB. Itu kan kebalikan teorema 4.5. Atau HA ini MB. Ya. Dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Ya. Jadi pertama yang diketahui pada bentuk ini adalah ini STD-MS. Nah, jadi kita memiliki satu bentuk STD-MS, refleksi geser. Jadi artinya ketika bentuk pertama tadi ini adalah STD, kemudian ini S. Ya, ini kan bentuk pertama yang kita kenal dengan refleksi geser. Nah, kalau bentuk ini kita membuat garis A dan B yang sejajar. Kalau kita buat garis A dan B, ini A, ini B. Ya. Kemudian ini A sejajar dengan B, A tegak lurus S. Nah, berarti kan B juga tegak lurus S. Nah, ketika titik potongnya di sini katakanlah P, ini V. Ya. Itu kan kalau kita berikan ini. Tapi kalau mintanya nanti bentuknya itu, orientasinya itu, nanti kan kita bisa membawa ke bentuk itu. Nah, yang kita lihat di sini, otomatis yang kita bawa jarak AB itu harus sama dengan setengah CD. Nah, ini. Jarak AB itu setengah CD. Sehingga nanti ketika kita tuliskan itu, maka nanti kan ketika ada STDMS, ya, maka dari bentuk itu kita bisa menuliskan STD. Ya, STD itu kalau kita kaitkan dengan bentuk pencerminan, ya, berarti kita bisa menjadikan dua buah bentuk pencerminan. OMS. STD arahnya ke sana. Oh, berarti sama dengan MA, MB. Ya. MA, MB. Nah, kemudian kalau kita lihat MB, MS. MB, MS kan tegak lurus di titik V. Oh, kalau gitu MB dilanjutkan dengan MS itu akan sama dengan HG. Nah, ini MA. Nah, ini artinya di sini bahwa ketika kita menuliskan ini, maka orientasinya itu. Nah, kita menyesuaikan nanti ketika kita membuktikan, oh yang dibutuhkan titik B. Maka kalau ini titik potongnya diganti A, ini diganti B. Oh, ini menjadi HG, berarti menjadi HB. Jadi orang membuat satu persoalan itu kan bisa secara umum. Tapi kalau diminta ini, maka kita sesuaikan ini titik potongnya A dan B. A, B. Ya. Nah, jadi membawa itu bisa dari situ. Ya. Jadi ini teorema itu yang kalau kita buktikan, maka kita bisa membawa bentuknya dari situ. Nah, ini yang kita maksudkan itu adalah bahwa setiap bentuk refleksi geser itu juga bisa dirubah. Maka teorema-teorema yang berlaku tadi sebenarnya bisa dibuat bolak-balik. Jadi jika dan hanya jika itu berlaku. Sehingga nanti ketika pada saat ini kita membuktikan ke arah kanan, mungkin pada saat kita diminta bagaimana kita membuktikan ke arah kiri. Ya, jadi
orientasi itu mesti kita bawa dari bentuk itu. Nah, itu yang kita lihat. Nanti kalau misalkan nanti karena ini bentuknya juga komutatif, tentunya nanti akan berlaku kebalikannya juga. Nah, itu. Oke. Satu lagi mungkin yang kita tunjukkan ini, sehingga nanti untuk putaran dan putaran nanti kita bisa minggu depan. Oke ya. Nah, ini satu lagi pada teorema ini, mungkin masih ingat di sini, kalau ada sebarang titik A, B, P dan sudut sudut theta, itu selalu dapat ditentukan titik C sehingga berlaku kalau ada RP dilanjutkan SAB, itu adalah menjadi sebuah rotasi. Jadi rotasi dilanjutkan geseran, itu menjadi rotasi. Jadi orang menuliskan di sini, kalau misalkan ada AB, kemudian ada titik P. Misalkan ini di luar. Ya. Maka kalau ada titik titik N, ya, titik N di sini, kemudian digeser sejauh diputar, berarti diputar terhadap titik P, ini sejauh alfa, misalkan N aksen. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan dengan geseran, katakanlah di sini, N double aksen. Nah, cuma nanti orientasinya itu apakah nanti perubahan ini dari N menjadi N aksen itu ada titik T misalkan yang membawa ini menjadi sebuah rotasi baru. Jadi N ke N double aksen itu apakah dibawa oleh sebuah rotasi baru. Nah, ini yang kita lihat. Pertama, kalau diketahui titik ini, kalau misalkan ini AB, ini AB. Ya. Kemudian titik P di sini. Ya. Di luar AB. Nah, pertama kan kalau kita membuat garis P dan Q, masih ingat ini ya, kalau geseran itu bisa dinyatakan menjadi dua penterminan. Jadi nanti buat garis melalui P, ya, ini tegak lurus AB, katakanlah di sini garis T. Ya. Kemudian kalau kita membuat garis baru, ini N, ya. N sejajar dengan T, T tegak lurus AB. Ya. Dan otomatis di sini yang kita buatkan jarak T, N itu yang kita ambil setengah AB. Biasa itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita buat di sini. Katakanlah kita buat garis R. Buat garis R. Ya. Yang melalui P. Jadi harus melalui titik ini. Katakanlah membentuk sudut setengah theta. Ya. Jadi kalau orang mengetahui theta itu sekian, misalkan maka setengah theta. Jadi ini setengah theta. Ini garisnya R. Kalau titik potong ini kita tandai misalkan dengan C. Boleh. Nah, kita punya bentuk ini. Oke, sudah. Berarti ini V, misalkan ini W. Ya, belum. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, kalau garis N dan T itu sejajar, jaraknya setengah AB, kemudian garis R itu dengan garis T membentuk sudut setengah theta. Nah, kita memiliki RP, theta dilanjutkan SAB. Nah, kita memiliki ini. Nah, pertama, kalau kita memiliki RP, theta, ya, itu kan kalau kita anggap rotasinya itu positif, maka kan sebenarnya di situ kan orang bisa menuliskan, oh bentuknya ini boleh dituliskan MR, MT. Ya.
Ini RP, theta. Sudutnya setengahnya. Kemudian SAB. Maka boleh dituliskan MT-MN. Ya. MT dilanjutkan MN. Nah, ini yang SAB. Nah, karena di sini sifat asosiatif, maka MN, MT, MT, MR. Nah, asosiatif berlaku. Nah, kalau ini berlaku, padahal pencerminan itu adalah satu involusi, berarti ini I. Oh, berarti ini sama dengan apa? MN, MR. MN, MR. Nah, MN dilanjutkan dengan MR. Ya. Jadi yang kita lihat itu kan di sini MR dilanjutkan dengan N. Nah, padahal sudut ini kan bahwa sudut antara garis N dan R itu kan sama dengan sudut antara R dan T karena sehadap setengah theta. Oh, kalau gitu ini sama dengan R C, theta. Karena di sini kan kalau kita tuliskan ini, maka kan bentuknya itu kan sebuah ini rotasi. Ya. Jadi kalau ini di bawah ini kan rotasi dari MR kemudian MN. Nah, ini kan rotasi. Nah, arahnya ke kanan juga. Nah, berarti oh ini bisa menjadi RC, theta. Nah, itu mungkin materi yang kita lihat di sini. Tolong pertama ketika nanti membuktikan, berarti ingat teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, di dalam menunjukkan ini, tentunya ketika kita memilih, artinya ketika orang ini berlaku komutatif, MR, MT, boleh dituliskan MT, MR. Tapi ketika menuliskan maka sesuaikan dengan tujuan pembuktian, jadi mana yang dicari. Nah, orientasi itu yang kalau kita menulis bisa menjadi efektif ketika nanti memilih ini berbeda, tentunya nanti ketika menjalankan prosesnya akan bertambah panjang, walaupun mungkin nanti bisa kembali ke bentuk yang diharapkan itu. Nah, itu kemudian nanti tentunya kalau kita menuliskan yang SAB RP, theta, ya, maka nanti orientasi itu mesti sudutnya akan dibuat yang berbeda. Nah, ini mungkin bisa tolong nanti dipelajari dan bisa ditunjukkan untuk bentuk yang ini. Sehingga saya mengharapkan nanti untuk latihan memahami ini. Tapi kalau ada yang ditanyakan dulu. Silahkan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan? Tidak gemut kan? Halo, ada pertanyaan? Latihannya dekat semua. Gimana? Pertanyaannya? Enggak ada. Oh, berarti sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, tolong nanti pertama ini tolong dituliskan untuk dijadikan latihan pekerjaan dan nanti mungkin minggu depan hari Rabu dikumpulkan. Kalau ada persoalan nanti bisa ditanyakan. Pertama nanti kalau teorema 4.4G2 tadi di atas sudah ada di situ, yang ke satunya sudah, kemudian 4.5B dan 4.7B itu berarti kan kita tinggal menggunakan arahnya berbeda. Hanya nanti ketika saudara menulis tentunya akan mengetahui kenapa saya harus melakukan ini. Tetapi mungkin kalau melihat sama atau membaca saja tanpa melakukan, kadang tidak tahu mana yang dibutuhkan untuk ditulis. Nah, ini. Kemudian penerapannya nanti tolong ini dikerjakan. Misalkan ini kalau ada titik M, N, dan P dan besar sudut theta, nanti saudara ingat teorema yang mana ini, selalu dapat ditemukan titik K sehingga berlaku ini. Nah, ini kan teorema yang baru kita buktikan bahwa ketika ada S, M, N, R, P, theta itu sama dengan RK, theta. Nah, di dalam mengerjakan ini tentunya kita bisa, kalau yang sampai ini kita bisa menemukan itu,
Kemudian jika diketahui M itu 2,4, N 2,-4, P sama negatif 1,6, dan θ-nya 60. Maka tentukan K sehingga dipenuhi ini. Nah, artinya kalau ini yang pertama mungkin tidak perlu dibuktikan karena tadi sudah saya buktikan. Tapi ini yang kedua menentukan titik K. Kalau diketahui θ-nya 60, P-nya ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ini nanti terkait dengan yang atasnya. Jadi dua soal ini terkait dengan yang atas ini yang mau dibuktikan. Ya. Yang bawahnya ini juga S, Y plus 2 sama dengan 0, C 2,2, R-nya ini. Maka kalau misalkan tentukan titik D dan persamaan garis R sehingga SCD MR dari MT HR. Jadi ini yang teorema yang ini tadi 4.5 itu. Ya. Itu ya hari ini. Saya pikir cukup kalau tidak ada pertanyaan atau ada. Monggo. Halo. Kansa, Saidah, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Tidak paham semua. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ini tolong nanti dikerjakan. Nanti saya kasih ke nomor di Spada untuk latihan. Kemudian kita lanjutkan untuk minggu depan. Ini masih rotasi. Kemudian nanti kita tambahkan untuk kaitannya dengan dilatasi. Jadi nanti kita bicara similaritas, kemudian dilanjutkan materi dilatasi. Oke, terima kasih hari ini atas waktunya. Walaupun di hari libur kita tetap kuliah karena ini kita juga terhitung waktu yang mepet. Dan ini saya juga ada pelatihan, jadi bareng-bareng kegiatan. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.